Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, jamaah salat maghrib yang sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Alamin. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, sehingganya pada maghrib di malam hari ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid, tidak lain dan tidak bukan guna untuk beribadah kepada Allah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, di masjid yang agung ini, ditulis dan dicatat sebagai amal kebaikan yang menjadi pemberat timbangan amal baik kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita rangkaikan pujian kepada Allah dengan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan kebaikan dan menjadi keberkahan bagi umat ini. Terutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat kepada segenap alam. Maka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang termulia, yang begitu banyak jasa-jasanya kepada umat ini, maka tidak ada yang bisa kita berikan selain kita senantiasa berittiba, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing kita untuk bisa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa untuk kita memperbanyak salawat kepada beliau, karena orang-orang yang senang bersalawat kepada Rasulullah adalah orang-orang yang diberikan taufik untuk senantiasa berada di dalam kebaikan hidup, dan insyaallah ta'ala akan senantiasa berkah di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan maghrib sampai nanti insya Allah menjelang isya,
kami ingin berbicara tentang kiat-kiat dalam menggapai keberkahan. Belum lama lewat bulan penuh berkah. Itulah bulan Ramadan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ramadan telah datang, Ramadan bulan keberkahan. Kenapa Ramadan dikatakan bulan penuh berkah? Karena begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan sesuai dengan makna keberkahan itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengarkan kata berkah dan sering saling mendoakan keberkahan. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah turunkan berkah kepadamu. Ada orang yang lagi hajatan, yang sedang walimahan, kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah turunkan berkah padamu, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Pentingnya berkah ini. Makanya sangat sering doa keberkahan diucapkan oleh Nabi, dan Nabi sering mendoakan dengan doa keberkahan. Ada orang yang mengundang beliau, memberikan jamuan kepada beliau, selesai dijamu, Rasul doakan dengan doa keberkahan, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, fima rozakta, pada apa yang kau telah berikan rezeki, fima rozaktahum, pada apa yang engkau ya Allah berikan rezeki kepada mereka, waghfir lahum warhamhum, ampuni mereka dan rahmati mereka. Ini doa keberkahan. Nabi juga pernah mendoakan kepada Anas bin Malik yang masih kecil ketika itu, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya dia, perbanyaklah hartanya dia, dan berkahilah dia pada apa yang telah kau berikan kepada dia. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lupa mendoakan keberkahan. Ada anak yang baru lahir, didatangkan kepada Nabi, Nabi doakan dengan doa keberkahan. Makanya dari hal yang dianjurkan, kalau ada orang yang akikahan, kita doakan dengan doa keberkahan. Barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu insyaallah. Itu doanya. Barakallahu laka fil mauhubilak, semoga Allah memberkahimu pada anak yang dikaruniakan kepadamu. Wa ruzikta birrahu, semoga kamu mendapatkan rezeki dengan baktinya anak ini kepadamu, dan semoga ia sampai dewasa tumbuh di dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa pentingnya keberkahan itu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan keberkahan. Kita menuntut ilmu, mencari ilmu, yang terpenting dari ilmu itu supaya ilmunya berkah. Kita mencari rezeki, banting tulang peras keringat untuk menggapai rezeki itu, yang terpenting dari rezeki itu supaya rezeki kita berkah. Bukan sekedar banyak, bukan sekedar berlimpah. Kalau sekedar banyak dan berlimpah belum tentu membawa kebaikan dan kebahagiaan. Tetapi kalau sudah keberkahan, walaupun sedikit dia, maka pasti membawa kebaikan dan membawa kebahagiaan. Makanya kita perlu paham apa makna berkah itu.
Berkah itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut oleh orang Arab dengan barokah. Barokah itu dari kata birkah. Jadi kalau ada sebuah sumur atau sebuah telaga, airnya menetap di situ, orang Arab bilang birkah. Kenapa? Dia tetap dan bertahan. Dari situlah makna berkah. Dikatakan berkah kenapa? Karena kebaikannya tetap dan terus bertahan. Itu makna berkah. Jadi kalau ada orang yang diberkahi, berarti kebaikannya tetap dan terus menerus ada pada dia. Itu makna keberkahan. Sebagian ulama juga menyebutkan berkah itu maknanya an-nama'u waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang. Makanya kata ulama, yang namanya berkah kasratul khairi wa thubutuh, banyaknya kebaikan, terus berkembang dan bertumbuh, serta kebaikan itu tetap dan bertahan. Itulah keberkahan. Dan yang terakhir, keberkahan juga bisa bermakna as-sa'adah, kebahagiaan. Orang yang diberkahi, maka dia akan hidup dalam kebahagiaan. Bahagia di dalam umurnya, bahagia di dalam rumah tangganya, bahagia dengan harta yang diberikan kepada dia walaupun sedikit, bahagia dengan kedudukannya pada hari ini, bahagia ketika berada di dalam rumahnya walaupun sederhana. Kenapa? Karena kebaikan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sebenar-benarnya, manakala kita dilingkupi dengan keberkahan. Kalau ada orang yang banyak hartanya, apapun yang dia mau bisa dia beli, rumahnya mewah, kendaraannya hebat, tetapi tidak ada keberkahan, maka hidupnya tak pernah bahagia. Selalu berada dalam kesulitan, tidak tenang, gelisah, selalu dalam keadaan was-was dan khawatir. Kenapa? Rezeki yang diberikan kepada dia banyak memang, tetapi tidak berkah. Maka tidak ada kebaikan pada rezeki yang seperti itu. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan berkah pada segala aktivitas kita di dalam hidup kita, supaya kita bisa mengejar yang namanya kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang tadi kami sebut, keberkahan itu kan bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan. Orang di dalam menggapai yang namanya kebahagiaan, berbagai macam cara mereka tempuh supaya bisa bahagia. Tetapi kadang mereka salah dalam mengartikan kebahagiaan itu. Sebagian orang ada yang beranggapan bahagia itu dengan bertumpuknya harta. Sebagian orang ada yang beranggapan bahagia itu manakala sudah bisa berkuasa, punya kedudukan dan jabatan yang tinggi. Sebagian lain ada yang beranggapan bahagia itu manakala sudah bisa keliling dunia, jalan ke sana kemari, bebas mau kemana-mana. Sebagian orang ada yang beranggapan bahagia itu dengan nasab yang mulia. Banyak persepsi orang mengartikan, memaknakan arti dari kebahagiaan itu. Padahal kebahagiaan itu menurut syariat Allah, menurut agama Allah, manakala hidup kita diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau sudah berkah, walaupun dia orang terlihat miskin, tetapi dia bisa merasakan kebahagiaan. Ada ndak orang miskin yang bahagia? Ada. Sebaliknya, ada ndak orang kaya tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketenangan, sehingga terkadang berakhir dengan tragis bunuh diri? Padahal kalau dilihat hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, tetapi tidak mendapatkan ketenangan hidup. Karena sekali lagi, ketenangan dapat dirasakan manakala hidup kita disertai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan berkah dan Allah berikan keberkahan di dalam diri kita. Sementara menumpuk-numpuk kekayaan, harta benda, itu tidak memberikan kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya Allah mencela di dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah membuat kalian lalai. At-takatsur, at-takatsur itu dari kata katsir yang artinya banyak. Bukan artinya kalau banyak harta berarti harus lalai atau menjadi lalai, tidak mesti begitu. Tetapi orang ini takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta itu, bermewah-mewah dan menumpuk-numpuknya, tapi tidak berusaha untuk meraih kebaikan di dalam harta yang ada pada dirinya, sehingga jauh dari yang namanya al-barakah, keberkahan. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga, bermewah-mewah telah membuat kamu lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Ini bahayanya. Orang itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang baginya untuk taubat dan sadar. Nanti baru sadar kalau sudah mati, kalau sudah di alam kubur, kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar, baru dia menyesal. Dan tak ada guna penyesalan pada waktu itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, keberkahan yang darinya lah kita bisa mendapatkan kebahagiaan manakala kita merasakan ketenangan di dalam hidup, bahagia hati ini, tenang jiwa ini. Dan semua itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tidak bisa kita raih kecuali manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hidup ini tidak selalu kita itu bahagia, tidak selalu kita itu gembira, tidak selalu kita itu tertawa. Ada saat-saatnya kita bersedih, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita dalam kesulitan, ada saatnya kita kena musibah. Makanya kehidupan ini kan bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita bahagia, kadang kita sengsara. Kadang kita kaya, kadang bisa jatuh miskin. Itulah yang namanya kehidupan. Nah, jangankan kita, orang-orang termulia juga sama mendapatkan ujian dan cobaan itu. Bahkan ujian dan cobaan paling berat menimpa para nabi dan para rasul. Asyaddul bala al-anbiya, thummal as-salihun, thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi, lalu orang soleh, dan yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Semakin kuat imannya, semakin besar pula ujiannya. Tapi ingat, ujian itu bukan untuk merendahkan dan menghinakan kita, tetapi justru sebaliknya untuk menaikkan derajat dan kedudukan kita. Sebagaimana kalau di dunia, Pak, orang ujian untuk masuk SMP anak SD, anak SMP masuk SMA,
kemudian anak SMA masuk perguruan tinggi. Untuk bisa melewati jenjang-jenjang itu kan butuh ujian. Apakah dengan ujian menghinakan dia? Apakah dengan cobaan itu, ujian itu justru akan membuat dia hina? Tidak. Dengan ujian dan cobaan, kalau kau lulus ujian, justru akan semakin meningkatkan derajatmu dan akan semakin meninggikan kualitasnya kamu. Itulah ujian dari Allah juga begitu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di zaman ini, zaman yang kalau kita melihat kemajuan teknologi luar biasa, alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi yang menunjang kehidupan kita di masa-masa sekarang mungkin tak bisa disamakan dengan masa-masa dulu. Orang dulu sulit untuk mencari uang, sulit untuk mencari harta, tapi orang di zaman sekarang terkadang diberikan kemudahan demi kemudahan dengan kemajuan teknologi itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi kalau kita lihat kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang tidaklah menjadikan orangnya lebih berbahagia daripada orang dulu. Kecanggihan zaman sekarang, era modern zaman sekarang tidak membuat mereka lebih bergembira daripada orang terdahulu. Kenapa jamaah sekalian? Karena sekali lagi, kebahagiaan bukan ditentukan dengan kemewahan, bukan ditentukan dengan kuantitas yang banyak, tetapi kebahagiaan ditentukan dengan keberkahan. Inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah yang ingin kita kejar dan inilah yang ingin kita raih, supaya hidup kita penuh dengan berkah. Dan keberkahan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali manakala kita dekat dengan agama Allah, dekat dengan syariat Allah, senang beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah kita mendapatkan keberkahan. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul membawa keberkahan. Beliau Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menebar keberkahan. Kitab suci yang diturunkan kepada beliau, kitab suci yang penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula syariat beliau, syariat yang penuh dengan berkah. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlebih khusus umatul Islam, Allah jadikan kemuliaan dan keberkahan buat mereka. Umat Islam itu Pak, saking berkahnya mereka, amalan-amalan mereka sedikit yang mereka lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dan berikan pahala segudang. Itu cirinya umat Islam itu. Jadi satu kebaikan Allah sudah lipat gandakan menjadi 10. Ditambah lagi dengan kekuatan keikhlasan, kekuatan ittiba, akan menambah sehingga bisa menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Itu amal kebaikan Pak. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Terkadang amalan itu ringan, kecil, dia tidak berat dilakukan, tetapi pahalanya begitu besar. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah jauh-jauh, zikir yang mungkin sering kita ucapkan, ucapan alhamdulillah. Dalam hadits yang sahih riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan satu kali alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan. Baru alhamdulillah itu. Kalau dia gabungkan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard,
keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Bayangkan, zikir kalimat yang ringan kita bisa ucapkan di saat kita berjalan, di saat kita berdiri, di saat kita baring, di saat kita duduk. Dalam kondisi apa saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Bahkan terkadang ada orang tidak beramal, sekedar berniat sudah dituliskan kepada dia satu kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin," siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi tak jadi dia lakukan karena satu dan lain hal akhirnya tak jadi, tapi niatnya sudah ada, kataballahu lahu hasanatan kamilah, Allah tuliskan untuk dia satu kebaikan yang sempurna. Lihat, baru berniat itu. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada orang terbiasa melakukan ibadah, misalnya dia sering ke masjid, sering beribadah di masjid, sholat di masjid, tapi suatu hari dia jatuh sakit sehingga ia tak bisa di masjid, sehingga ia tak bisa ke masjid sampai beberapa hari, sampai beberapa pekan, atau sampai beberapa bulan. Tapi jamaah sekalian, karena kebiasaannya sering ke masjid, Allah tuliskan kalaupun dia sholat di rumahnya, tetap dia mendapatkan pahala sama seperti orang sholat di masjid. Kenapa? Karena kebiasaannya di masjid. Rasulullah pernah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahiha." Barang siapa yang sakit, kata Nabi, atau dia sedang safar sehingga ibadahnya tak sempurna, tidak bisa sempurna dia lakukan, maka Allah tuliskan baginya pahala sempurna sama seperti ketika dia tidak dalam keadaan sakit, yaitu sehat, dan sama seperti ketika dia tidak dalam keadaan safar atau sedang mukim. Pahalanya sama. Nah, disinilah pentingnya kita membiasakan diri beramal itu, karena kita tidak tahu kapan kita jatuh sakit, karena kita tidak tahu kapan usia kita mungkin membuat kita tidak bisa lagi melangkah ke masjid. Kalau kebiasaanmu sering ke masjid, walaupun kau sholat di rumah karena sakit, karena satu dan lain hal, karena udurmu, maka Allah tuliskan pahala sama seperti kau sholat di masjid. Berdasarkan hadis ini, inilah keberkahan, inilah amalan yang berkah, dan inilah agama yang dipenuhi dengan keberkahan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk bisa meraih yang namanya keberkahan, maka kita butuh kiat-kiat supaya kita bisa meraih yang namanya barokah, keberkahan. Apa di antara kiat-kiat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Yang pertama, keberkahan itu, dan ini yang menjadi pondasi landasan keberkahan. Tanpa ini jangan harap ada namanya keberkahan. Apa itu? Iman dan takwa. Itulah yang mendasari keberkahan. Tanpa iman, tanpa takwa, jangan harap ada keberkahan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala syarat keberkahan itu. Makanya hanya orang yang beriman yang diberkahi. Yang tak beriman tak mungkin dapat berkah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian takwa kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, jalankan perintah, tinggalkan larangan, taati Allah Subhanahu wa taala. Makanya keberkahan tidak mungkin datang kecuali kepada mereka yang taat. Yang bermaksiat, yang jauh dari Allah, sulit mendapatkan keberkahan itu. Mana dalilnya bahwasanya ini dasar keberkahan, ini landasan keberkahan? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andaikan, kata Allah, penduduk bumi beriman dan bertakwa. Lihat syaratnya, beriman dan bertakwa. Maka Allah berikan balasan apa? La fatahna, niscaya kami akan bukakan untuk mereka, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kami azab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Ini yang pertama, Pak. Berkah dapat kita raih dengan iman dan takwa. Yang kedua, beramal sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beramal sesuai tuntunan Rasul, sesuai dengan petunjuk Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan. Makanya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat amalan-amalan ini, dari amalan sehari-hari, zikir yang kita lakukan saat makan, saat minum, selesai makan, selesai minum, saat berpakaian, lepas pakaian, saat masuk rumah, keluar dari rumah, saat masuk WC, keluar dari WC, saat masuk masjid, keluar dari masjid. Dari rangkaian-rangkaian zikir yang diajarkan oleh Nabi, ini zikir-zikir yang membawa keberkahan di dalam hidup. Makanya Pak, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, biasakan untuk menghafalkan doa-doa, zikir-zikir sehari-hari. Jangan sampai doa itu kita hafalkan cuma waktu kecil aja. Anak-anak kita hafal, tapi kitanya yang dewasa, bapak-bapaknya tidak hafal atau sudah lupa dengan doa itu. Jangan sampai. Karena itulah yang membuat aktivitas sehari-harinya kita menjadi berkah. Subhanallah. Kenapa? Karena saat melakukan aktivitas dia selalu ingat Allah. Makanya kan kita itu diajarkan, Pak, selalu kalau memulai sesuatu yang baik, mulailah dengan bismillah. Dalam satu hadits, yang hadits ini dihasankan oleh sebagian ulama, kullu amrin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap urusan kalau tak dimulai dengan bismillah, maka dia menjadi terputus. Terputus apanya? Terputus keberkahannya. Makanya mulailah sesuatu dengan bismillah. Ini kalimat ringkas, Pak, tapi luar biasa keberkahannya. Dengan bismillah segala sesuatunya menjadi mudah. Dengan bismillah apapun yang kita hadapi, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Lihat saking berkahnya bismillah ini, dialah yang menentukan halal tidaknya sembelihan kita. Kalau kau menyembelih tidak ucap bismillah, maka tak halal sembelihanmu. Walaupun kau sudah membaca ayat kursi misalnya, walaupun kau sudah membaca surat Al-Baqarah misalnya, tapi kalau kau tak baca bismillah, tak sah sembelihan. Lihat berkahnya bismillah itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di malam hari saat maghrib tutup rumah kita, pintu rumah kita, jendela rumah kita, baca bismillah. Karena kata Nabi, pintu-pintu dan jendela-jendela yang ditutup dengan nama Allah, setan-setan tak mampu membukanya. Berkahnya kalimat bismillah itu. Baru bismillah itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak amalan-amalan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau diamalkan betul-betul membawa keberkahan jamaah sekalian. Ini yang kedua, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kiat supaya kita bisa berkah dan mendapatkan keberkahan
adalah thalabul ilmi, nuntut ilmu. Mau hidup berkah, hadiri pengajian-pengajian, hadiri majelis-majelis taklim yang di dalamnya kita dapat peringatan, dapat nasihat, dapat wejangan-wejangan yang baik. Itu tanda kebaikan, Pak. Rasulullah pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka dia akan difaqihkan, diberikan pemahaman dalam urusan agama. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak Allah inginkan kebaikan, maka dia jauh dari majelis ilmu. Allah tidak inginkan kebaikan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kebaikan ilmu tersebut. Dengan ilmu yang didapatkan, maka bisa memberikan kebaikan bukan hanya untuk diri pribadi, tapi untuk orang lain, minimal untuk keluarga kita, orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Demikian pula bisa memberikan kebaikan kepada umat manusia. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka ilmu itu berkah. Tapi ingat, ilmu itu nanti berkah kalau diamalkan dan diajarkan kepada orang. Ilmu tidak akan membuah berkah kalau tidak diamalkan. Semangat menuntut ilmu tapi tidak pernah beramal, jauh dari beribadah, maka percuma nuntut ilmu kalau tidak diamalkan. Ilmu itu cuma sarana, tujuannya adalah amalan. Ingat itu. Kau menuntut ilmu ini cuma sarana, tujuannya apa? Supaya beramal. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu nanti berkah kalau diamalkan. Dan yang kedua, ilmu nanti berkah kalau diajarkan, dibagi kepada orang lain, disebarkan kepada masyarakat, kepada umat Islam, supaya ilmunya penuh dengan berkah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikanlah Nabi Isa alaihi salam, Allah sebutkan di dalam Quran, menghikayatkan ucapan Nabi Musa, Nabi Isa berkata, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu." Dan aku dijadikan berkah, kata Nabi Isa, dimanapun aku berada. Kata ulama, berkahnya Nabi Isa dengan beliau mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, menyebarkan dakwah agama Allah, sehingga betul-betul menjadi berkah beliau dimanapun beliau berada. Inilah ulama itu begitu, orang-orang berilmu begitu, dimanapun dia berada dia berkah. Kenapa? Bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, dari perkara yang bisa dengannya kita menggapai keberkahan adalah cari rezeki, cari harta dengan jalur yang halal saja. Jauhi yang syubhat. Yang syubhat itu masih ragu-ragu antara ini halal atau haram ini. Yang syubhat tinggalkan. Kalau yang syubhat saja yang ditinggalkan, apalagi yang jelas-jelas haram. Apalagi yang jelas-jelas haram. Kenapa? Karena harta yang haram tidak akan membawa berkah dalam hidup, Pak. Harta haram tidak menjadi daging bagi kita. Kalau tumbuh daging, daging haram yang tumbuh. Nauzubillah. Kata Rasulullah, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aulalah. Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas untuk dirinya. Kalau orang, Pak, sudah tak peduli lagi dari mana dia mendapatkan rezeki, halal haram dia sikat saja, maka jangan harap doamu terkabul. Jangan harap munajat dan permintaanmu didengar oleh Allah. Rasulullah pernah menyebutkan ada orang, Pak, dia sedang mengadakan safar perjalanan jauh,
Orang ini berbaju compang-camping, kusut, berdebu rambutnya. Orang-orang pun melihat dia. Dia menadahkan tangannya ke atas langit berdoa. Tetapi kata Nabi, doanya orang itu tidak didengar sama Allah. Loh, kenapa ya Rasul? Mat'amuhu haram. Soalnya makanannya dia makanan haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram. Dia hidup dengan yang haram. Fa anna yustajabulah. Orang itu, orang seperti itu jangan harap doanya didengar sama Allah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang itu prinsipnya di dalam mencari rezeki biarpun sedikit, yang penting halal. Ketimbang banyak tapi dari hasil tipu menipu, dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, tidak ada keberkahan. Makanya terkadang harta yang tak berkah itu banyak mungkin dia, tetapi habis tak terasa, entah kemana. Bisa-bisanya habis, padahal banyaknya itu hartanya dia. Tapi seakan-akan dia tidak merasakan, tidak menikmati hartanya. Kenapa? Tidak berkah. Itu kalau harta tidak berkah begitu, Pak. Tapi kalau berkah sedikit dia, tapi cukup dan membawa kebahagiaan untuknya. Yang tak berkah walaupun banyak, tetapi tidak bisa membawa kebahagiaan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka pengen mendapatkan keberkahan, carilah harta dan rezeki dengan jalur yang halal saja. Kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan bisa menggapai keberkahan jamaah sekalian, maka hendaknya kita membiasakan diri untuk istiqomah di dalam ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Kita sudah melakukan ibadah luar biasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, puasa, tilawatul Quran, bersedekah. Jangan pernah diputuskan itu. Karena apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan berkah. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak cucu Adam, konsentrasilah, sibukkanlah diri untuk beribadah kepadaku. Malaktu sadraka gina, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, aku akan tutupi kefakirannya kamu. Itu orang yang senantiasa istiqomah ibadah, Pak. Wa illa taf'al, kalau kau tidak istiqomah ibadahnya kamu, malaktu sadraka syughla, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Sibuk terus dia, tapi tidak ada hasilnya. Walam asudda faqrak, dan kefakiranmu tidak pernah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian orang kan justru beranggapan dengan dia ibadah, dengan dia tepat waktu sholat, akan mengurangi rezekinya katanya, akan mengurangi jatah rezekinya. Ini tertipu. Justru dengan kau beribadah, tepat beribadah, justru itu menjadi lapangan rezeki bagi kamu. Tapi banyak orang yang tak sadar dengan hal tersebut. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini membawa keberkahan bagi diri kita, berkah ilmu kita, berkah amal kita, berkah dakwah kita, dan semoga kita hidup dengan keberkahan. Keluarga kita berkah, harta kita berkah, ilmu kita berkah, dan kita berada di dalam keberkahan, diliputi dan dikelilingi dengan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.